Salam sejahtera, saudara yang kekasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu. Bagian pertama yang akan kita pikirkan pada kesempatan ini, saudara, adalah Mazmur 127 dari 1a. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Properti. Saudara, bagian ini menjadi satu bagian yang menarik untuk kita pikirkan bersama-sama tentang properti. Bagaimana sebetulnya properti menjadi sesuatu yang sangat inti dalam kehidupan setiap orang. Properti itu menyangkut sandang, pangan, papan. Apa yang saya pakai, apa yang saya makan, di mana saya tinggal. Nah, lukisan Salomo mengatakan, kalau kita membangun rumah, itu akan menjadi sia-sia jikalau bukan Tuhan yang membangunnya. Apa yang ingin dikatakan Salomo? Apakah kita akan meminta Tuhan lalu berkata, Tuhan bangunlah rumah untukku, lalu tidak perlu pakai kontraktor? Tentu saja tidak seperti itu. Tuhan bukanlah Allah bim salabim yang kemudian kita bisa jadikan semau enak perut kita. Lalu karena mujizat kita berdoa supaya dia membangunkan rumah buat kita dan kita tidak perlu mengerjakannya lagi. Tentu tidak. Kalau begitu apa yang ingin dikatakan oleh Salomo dalam bagian ini? Nah, maka sebelum lanjut saudara, saya kira kita perlu untuk memikirkan bahwa yang berbicara ini adalah seorang yang luar biasa, yang kaya dengan segudang pengalaman pasang surut di dalam kehidupannya. Salomo adalah seorang yang sangat hebat, sukses di dalam kerajaannya karena menduduki posisi paling tinggi sebagai seorang raja. Tetapi tidak cukup hanya itu, dia terkenal menjadi raja dengan kejeniusannya yang ekstra. Tidak saja itu, dia berhasil membangun perdagangan yang begitu solid. Tetapi sekaligus juga ia gagal dan berhasil dalam tanda petik. Ia berhasil mempunyai 1.000 wanita di sekitarnya, ia gagal untuk membendung hawa nafsunya. Ya, jadi bagian-bagian ini sangat unik sekali pada diri seorang yang begitu dekat dengan Tuhan, yang diberkati Tuhan dengan kejeniusan yang begitu hebat. Malah mengerjakan hal-hal yang menjengkelkan, yang menyedihkan, yang membuat Tuhan marah. Sehingga dia jatuh ke dalam penyembahan-penyembahan berhala. Nah, segudang pengalaman inilah kemudian membawa Salomo kepada satu kesadaran. Ternyata kejeniusannya, kehebatannya, kemampuan dia berdagang yang membuat dia menjadi kaya raya luar biasa. Kemampuan dia berdagang yang membuat orang ingin berdagang dengan dia. Kemampuan yang jenius, yang hebat itu membuat dia mampu menciptakan relasi-relasi yang hebat. Mengakibatkan dia berhasil menumpuk properti bagi dirinya. Ternyata properti itu justru mendatangkan malapetaka di dalam kehidupannya. Properti itu tidak memberikan ketenangan batin bagi dia, justru menjadi titik persoalan. Lah, kalau begitu, ada apa dengan properti ini, saudaraku yang kekasih? Nah, bagian ini yang perlu kita pikirkan bersama-sama. Bagaimana properti sudah mengancam kehidupan Salomo, sehingga Salomo berkata, jikalau bukan Tuhan yang membangunnya, sia-sia. Properti, sandang, pangan, papan. Saudara, bagian ini menjadi satu bagian yang paling penting di tengah-tengah kehidupan kita. Apa sih cita-cita dari seorang anak? Kalau anak TK ya cita-citanya gampang saja ya. Lulus TK masuk SD. Kalau SD ya lulus SD masuk SMP, SMP ya SMA, SMA ya kuliah, kuliah ya kerja. Kalau kerja apa sih? Ya supaya bisa beli rumah. Kalau kerja apa sih? Ya punya pakaian bagus. Kalau kerja apa sih? Ya bisa makan. Kalau kerja apa sih? Ya nanti kan kawin. Ya, begitu sederhana ya saudara. Maka seseorang itu boleh atau tidak boleh menikah, sederhana saja ukurannya. Udah punya rumah belum? Udah punya mobil belum? Kira-kira begitu ya. Walaupun tentu tidak semua begitu. Tapi secara umum begitu. Artinya sudah mampu tidak kamu menghidupi calon istrimu? Sudah bisa tidak? Jangan sampai kau menikah lalu anak atau calon istrimu, anak orang itu kau kasih makan batu. Itu kan bahaya. Sehingga akhirnya pernikahan pun disederhanakan dengan satu ukuran. Ya properti tadi. Propertimu sudah mencukupi tidak untuk membangun sebuah keluarga. Nah jadi saudara, properti itu pertama dia bisa menjadi identitas. Who am I? Itu menjadi semacam satu KTP, siapa saya? Unik banget, tetapi itu kenyataannya. Banyak properti kita, banyak penghormatan orang terhadap kita. Maka properti menjadi semacam KTP yang harus diperhatikan baik-baik. Dia semacam ID card kita. Orang mengenal kita, orang mengukur kita, orang menghormati kita, tergantung berapa banyak harta kita. Iya. Maka, properti sebagai identity sudah barang tentu menjadi konsentrasi dan perhatian setiap orang. Karena dengan properti yang cukup dia akan dihargai. Properti tak cukup, ia mulai dicurigai. Apalagi tak punya properti. Wow, ia akan dizalimi, saudara. Haknya akan dirampas. Dia akan diinjak-injak orang. Karena itu,
properti sebagai identiti menjadi mimpi setiap orang. Maka orang akan berpacu untuk mendapatkan properti ini. Apapun caranya. Korupsi? Boleh-boleh saja. Mencuri? Kenapa tidak? Ya, menipu kiri kanan? Kalau bakat, lakukan. Maka semua orang mensahkan semua cara. Demi properti ini, saudaraku. Mereka punya sejuta alasan. Sejuta penjelasan mengapa mereka melakukannya. Tetapi satu fakta adalah mereka sudah kalah dan jatuh ke dalam dosa demi yang namanya properti. Karena apa? Karena properti adalah my identity. Identitas. Yang kedua tadi sudah saya singgung sedikit. Properti adalah harga diri. Ini sangat mengerikan sekali. Sehingga kebenaran hidup pada diri seseorang digeser. Sehingga harta benda, properti menjadi ukuran harga diri seseorang. Ini sangat menyedihkan. Sehingga secara guyonan kan banyak orang bilang, kalau anaknya jadi direktur sama jadi pendeta suruh milih mana. Orang banyak yang suka pada Pak Pendeta, tapi tidak suka anaknya jadi pendeta. Karena pendeta diidentikan gak punya uang. Uangnya pas-pasan begitu ya. Tapi kalau direktur bank pasti uangnya banyak. Maka banyak orang tua yang suka kepada Pak Pendeta, suka mendengarkan khotbah pendeta. Tetapi tidak suka anaknya menjadi pendeta. Mereka suka anaknya menjadi direksi. Karena apa? Bukan saja harga diri anaknya. Harga diri mereka pun akan terangkat karena kedireksian anaknya itu. Tragedinya saudara. Ternyata perpacuan-perpacuan seperti itu pun melanda, menghinggapi, menjadi sindrom kepada banyak anak-anak Tuhan. Bahkan hamba-hamba Tuhan dalam pengertian jabatan kependetaan misalnya. Hanya orang-orang berpacu-pacu untuk membuktikan kekayaan sebagai wujud diberkati Tuhan. Ini loh, saya diberkati. Maka harga diri itu seakan-akan muncul dengan apa yang menempel pada diri, yaitu properti. Harga diri tidak lagi menempel pada nilai-nilai etis yang seharusnya dimiliki. Kejujuran, kesungguhan, kebenaran. Ya, bukan kemunafikan. Oleh karena itu, di dalam bagian-bagian seperti ini, kita melihat sebuah fakta yang sangat menyedihkan hati. Karena properti akan menelan banyak sekali korban-korban. Identitas dirinya, ya propertinya. Harga dirinya, ya propertinya. Artinya apa sebetulnya yang terjadi? Harga diri orang pun ternyata sudah punya bandrol. Jadi nggak heran kalau suara bisa diperjualbelikan. Tidak heran. Karena apa? Propertinya ya harga dirinya. Harga dirinya, ya tergantung Anda mau bayar dia berapa. Ya kalau pemilihan lurah 10 juta lah. Ya, kalau pemilihan camat 15 lah kira-kira begitu kan. Pemilihan bupati ya 20 juta lah. Kalau gubernur ya gocap tiao kata orang gitu ya. Atau cepet tiao kalau ada pemilihan lebih tinggi dan lebih tinggi dan lebih tinggi lagi. Tergantung kondisi di mana, posisi seperti apa. Maka jabatan dan transaksi itu menjadi sangat luar biasa dengan apa yang namanya properti. Karena orang-orang yang di sekitar yang memilihnya, katakan tadi disebut parlemen atau apapun, tidak sedikit yang pada dirinya terpatri satu bandrol, satu harga, dan itulah harga dirinya, properti. Sangat mengerikan. Oleh karena itu sebetulnya menjadi sangat menyedihkan ketika properti itu menjadi identitas diri, properti menjadi harga diri. Dan tragedi yang ketiga adalah properti dijadikan keyakinan diri. Ini yang sangat mengerikan. Sehingga properti itu ketika menjadi sebuah keyakinan diri, iman yang baru namanya ini. Yaitu beriman kepada properti itu. Properti itulah segala-galanya yang menjadi pola dan inti kehidupan dia, saudara. Sehingga bukan saja identitas diri, bukan saja sekedar harga diri, tetapi sudah menjadi imannya itu. Berhalanya, tuannya. Nggak ada Alkitab, nggak apa-apalah. Nggak dengar khotbah, ya nggak apa-apalah. Asal jangan sampai nggak ada uang. Asal jangan sampai berkurang properti. Maka bagi orang-orang seperti ini pertarungan, kehausan hanyalah melulu kepada nilai-nilai materi. Segala sesuatu diukur dengan materi karena materi bagi dia berhala yang luar biasa. Maka dia siap melakukan apa saja untuk berhala itu. Dan dia siap untuk menzalimi orang demi berhala itu. Bahkan saking gilanya, saking sang berhala dipuja-puja, tidak sedikit orang pergi ke Gunung Kawi atau pergi sesajen sana, sesajen sini, guru sana, guru sini, asal bisa kaya. Tumbalnya, ya mbok anaknya gila ya ndak apa-apalah kalau satu saja. Atau mungkin pembantunya tiap tahun mati, kan begitu ya. Waduh, sangat mengerikan. Dia rela nyawa hilang di rumahnya demi berhala yang dipuja-pujanya.
materi. Maka kadang-kadang saudara melihat manusia seperti ini sudah tidak lagi manusiawi, bukan? Manusia seperti ini kita lihat sudah menjadi sangat mengerikan. Karena bukan saja dirinya atau harga dirinya dengan materi, tapi dia juga menghargai orang lain dengan itu. Dia tidak sungkan-sungkan untuk mencabut nyawa orang lain demi kelanggengan, demi keterusan daripada nilai-nilai materi yang datang mengalir di dalam hidupnya. Dia akan melakukan apa saja. Sangat menakutkan, saudaraku. Di sisi lain kekerasan ada orang membunuh orang lain. Demi mengambil apa yang dimiliki orang lain itu. Merampok. Sehingga dia bukan sekedar mencopet di mana dia mengambil milik orang dan orangnya masih hidup. Dia bunuh. Dia bacok demi hartanya. Mengerikan sekali. Seorang wanita yang berstatus istri bisa meninggalkan suaminya. Demi apa? Demi berhalanya, materinya. Maka terjadi kengerian-kengerian, pengkhianatan-pengkhianatan yang bisa memakan korban. Karena apa? Karena sang berhala yaitu materi menjadi segala-galanya di dalam kehidupan orang. Oleh karena itulah Alkitab mengingatkan kepada kita. Kalau properti seperti itu yang kau dambakan sia-sialah. Kalau itu datang dari semangatmu, dari dirimu. Ketika itu kau jadikan identitasmu. Ketika itu kau jadikan harga dirimu. Ketika itu kau jadikan keyakinan dirimu. Berhalamu. Habislah hidupmu. Properti itu kan punya Tuhan. Properti itu kan dari Tuhan. Belajarlah bagaimana hidup bergantung kepada Tuhan. Melakukan sesuatu dengan kehendak Tuhan. Bekerja seperti apa yang Tuhan kehendaki. Rajin seperti apa yang dituntut Alkitab. Bukankah seharusnya begitu kita, saudaraku yang kekasih? Seharusnya gairah kita mencari properti dalam semangat untuk melayani Tuhan. Sehingga di dalam gairah mencari properti atau membangun properti ini. Atau mewujudkan properti ini. Kita ada dalam kendali diri yang penuh. Tidak terjebak pada perangkap-perangkap salah rangsangan-rangsangan yang memang luar biasa dari yang namanya uang itu. Yang namanya materi itu. Karena itu sia-sialah membangun rumah jikalau bukan Tuhan yang membangun. Itu betul sekali. Apapun yang ada di dalam hidup kita. Nilai-nilai properti atau materi tadi. Itu hanya omong kosong. Ketika kita dapatkan dengan cara tanpa Tuhan. Dengan cara mengabaikan Tuhan. Oleh karena itu perlu kita pikirkan dengan serius bagaimana di dalam takut akan Tuhan kita mewujudkan kesemuaannya itu di dalam terang firman hidup itu. Supaya kita boleh oleh pertolongan Tuhan dimampukan mendemonstrasikannya. Dan kita boleh mengalami gairah kemenangan di dalam kehidupan kita. Bukankah itu penting, saudara yang kekasih? Oleh karena itu camkan, pikirkan baik-baik di dalam bagian kehidupan kita seperti ini. Supaya kita tidak terperangkap pada jebak yang salah. Properti itu bukan dosa. Tapi bagaimana memperlakukannya, itulah masalahnya. Karena itu biarkan Tuhan membangunnya. Di dalam perumpamaan atau cerita tentang ada dua orang yang membangun rumahnya. Satu membangunnya di atas pasir. Cepat, gampang, kilat, beres, langsung selesai. Cepat, tepat. Nah, begitu istilahnya ya. Cepat, cepat, tepat, tepat. Oh jadi rumah kok. Yang satu ketepak-ketepuk, berkeringat, wailah, capek luar biasa, luka-luka sana sini kakinya. Kenapa? Karena membangun rumah di atas batu. Terkesan bodoh, mengambil waktu cukup lama, ditertawakan dengan yang membangun rumah di atas pasir. Semua everything oke ketika tidak ada masalah. Tapi waktu hujan turun, badai bertiup, muncullah masalah. Pasir tak mampu bertahan, lulu lantak. Kalau ada orang di dalam, maka tertimpa dan matilah. Tapi yang dibangun di atas batu, gagah perkasa. Ia mampu memberikan perlindungan yang utuh untuk orang yang ada di dalam rumah. Kalau Tuhan yang membangun rumah kita, kalau Tuhan sumber materi kita, kalau Tuhan sumber properti yang kita miliki, berbahagialah kita. Karena dia akan memberikan rasa aman dan tenang bagi kita. Tetapi kalau properti itu, materi itu, apapun yang ada pada kita bukan dari dia. Badai datang bertiup, roboh, matilah kita di dalamnya. Sedih bukan? Kita mati ditimpa bangunan yang kita bangun sendiri. Kita mati ditimpa bangunan yang paling kita banggakan. Kita mati ditimpa bangunan yang justru jadi pusat kesombongan kita. Karena itu belajarlah. Untuk Tuhan saja yang membangun rumahmu.
Belajarlah mengendalikan dirimu dan berkata, Tuhan tolong aku, supaya aku boleh membangun rumahku seperti apa yang kau mau. Di dalam batas-batas keterbatasan kita. Untuk menjelajah, memahami makna hidup ini, saudaraku. Jangan terjebak pada perangkap yang salah. Jangan membangun malapetaka untuk dirimu. Karena itu maulah, mampulah, sungguh-sungguhlah kendalikan dirimu. Datang kepada Tuhan. Supaya sungguh-sungguh kita beroleh kehidupan yang utuh. Tak mudah untuk mengatakan tidak pada si properti ini. Tak mudah mengatakan sorry, bye-bye kepada si materi. Karena mereka punya daya tarik yang luar biasa. Tapi mudah dan mungkin kita melakukannya jikalau kita belajar pertama memasrahkan diri kepada Tuhan dulu. Maka semakin dalam penyerahan kita kepada Tuhan, semakin kuat daya tolak kita. Tidak menciptakan kita menjadi orang yang anti materi, tapi orang yang ahli mengelola, menguasai, mengendalikan materi. Hanya untuk satu kata, puji hormat nama Tuhan. Maka Tuhan menjadi kepala kita, materi jadi budak kita. Nah, jangan dibolak-balik. Saudara-saudara, coba mulai camkan dan pikirkan baik-baik sudah sampai sejauh mana saudara melangkah dalam kehidupan berumah tangga. Apakah properti menjadi ukuran kebahagiaan di dalam rumah tanggamu? Kalau itu yang terjadi, saya kira Anda gagal. Tapi kalau Tuhan yang menjadi andalan dalam rumah tanggamu, semua berpusat kepada Dia, berbahagialah kau. Properti bukan apa-apa. Ia boleh ada, tapi ia bisa membunuhmu. Tapi kasih Tuhan tak akan. Pengenalan akan Tuhan tak akan membuat kita terbengkalai, terbuang tanpa daya. Pengenalan dan takut akan Tuhan justru akan memberikan kita perlindungan sepenuhnya untuk hidup bergantung, berharap kepada Dia, melakukan apa yang menjadi kehendak Dia. Karena itu di dalam membangun semangat hidup ini, di dalam membangun properti yang kita miliki, dalam kita menumpuk, menabung properti itu, perlu kesabaran demi kesabaran di dalam takut akan Tuhan. Iya. Ada waktu kadangkala kita menahan langkah. Tak semua kesempatan kita sambar begitu saja. Tapi kita harus bertanya, apakah itu kesempatan emas atau umpan setan? Yang kalau kita sikat, kita ambil, justru terjerumus. Karena itu perlu bijak memilih, memilah. Mana yang oke, mana yang tidak. Bijak untuk memilih. Supaya menemukan apa yang menjadi kehendak ilahi di dalam hidup kita. Bijak memilih. Sehingga kita tepat guna di tengah-tengah kehidupan ini dan tidak menjadi salah kepada Tuhan kita. Bukankah hidup seperti itu akan menjadi satu hidup yang menyenangkan, saudara? Hidup yang akan menyenangkan karena Tuhan yang menuntun, membimbing kita di dalam kehidupan hari-hari kita. Hidup yang menyenangkan karena Tuhan akan memampukan kita memenangkan pertempuran demi pertempuran yang kita hadapi di tengah-tengah kehidupan kita. Sehingga dengan demikian kita mampu memanage sepenuhnya materi yang ada di sekitar kita. Mengelolanya bukan untuk melawan Tuhan, tapi sebaliknya untuk memuliakan Tuhan. Bukan untuk menghancurkan diri, tapi sebaliknya untuk dinikmati oleh diri. Kalau Anda terlambat, ternyata materi sudah menjadi malapetaka dalam hidupmu. Mulai menggerogoti kebahagiaanmu. Mulai terasa ketidakharmonisan dan ketidakmanisan, ketidaknikmatan hubungan suami istri, orang tua. Demi Tuhan yang hidup, ingatlah, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, memang akan sia-sia. Seberapa besar, seberapa hebat pun rumahmu, ia tak lebih rumah yang dibangun di atas pasir. Akan dulu lantak, hancur, tak karu-karuan ketika badai bertiup. Tapi sekecil apapun rumahmu yang dibangun bersama dengan Tuhan dan oleh Tuhan, ia memiliki dasar yang kuat, cadas yang kuat. Maka ia akan mampu memberikan proteksi yang luar biasa, pertahanan yang mengagumkan. Sehingga engkau berkata, beruntunglah rumahku dibangun oleh Dia yang ahlinya, Tuhan kepala keluarga. Bukankah menjadi menarik, saudaraku? Karena itu benahi rumahmu. Kalau rumahmu sudah ternoda oleh kuasa materi, kalau rumahmu sudah ternoda sehingga tak ada Tuhan di sana, menangislah, berdoalah, mintalah Tuhan hadir dalam rumahmu. Biar Dia menuntunmu, membimbingmu, mengembalikan suami istrimu, mengembalikan anak-anakmu pada kebahagiaan sejati yang harusnya menjadi milikmu. Tetapi kau abaikan karena kau melakukan pencarian sendirian tanpa melibatkan Tuhan di dalamnya. Sia-sia orang membangun rumah jikalau bukan Tuhan yang membangunnya. Karena bangunan sebesar apapun yang berhasil dikerjakannya akan rubuh, menimpa dan membunuhnya. Tapi
dengan pertolongan Tuhan. Seperti apapun bangunan yang dihasilkannya, akan memberikan proteksi perlindungan yang luar biasa. Maka amanlah jiwanya. Bukankah itu kerinduan kita? Waktunya belum terlambat. Katakan pada Tuhan, tolong dan tolong aku ya Bapa, untuk membereskan rumahku, dibangun atas-Mu. Amin. Kita berdoa saudara yang kasih. Kami bersyukur, kami berterima kasih ya Tuhan. Tolonglah kami dalam kehidupan ini yang penuh misteri, sehingga kami seringkali salah menganalisa, salah melangkah, penyesalan yang datang dalam hidup ini. Tapi biarlah oleh firman-Mu yang hidup kami dikembalikan kepada titik pengharapan yang sejati, Engkau Tuhan kami. Karena itu tolonglah kami di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Biarlah Tuhan bermurah hati dan menjadi kepala atas keluarga, menolong dan mengajari kami bagaimana membangun rumah kami, supaya di dalamnya Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Amin.